Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan dan kegembiraan selalu menyertai kita semua. Saya Amala Rahma, Country Representative Rutgers WPF Indonesia, yang adalah sebuah organisasi non-profit yang saat ini melakukan berbagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan yang melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai agen perubahan sosial. Di bawah program Prevention Plus yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda di Nederland dan bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Kapas serta Kementerian Hukum dan HAM, kami menginisiasi peningkatan kapasitas petugas lapas dalam melakukan konseling bagi anak yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga permasyarakatan anak. Hingga saat ini, respon telah kami terima dari berbagai pihak yang relevan terhadap hasil selama 2 tahun perjalanan program. Berdasarkan hasil-hasil monitoring yang dilakukan bersama antara Rutgers WPF Indonesia dan Yayasan Sahabat Kapas, ditemukan bahwa mulai terjadi perubahan sikap yang lebih positif pada anak-anak yang mendapatkan pendalaman materi mengenai pencegahan kekerasan berbasis gender. Perubahan positif ini terjadi terutama pada anak-anak yang terekspos oleh program konseling yang lebih intensif, yang mengedepankan pendekatan yang lebih luas dan perilaku konselor yang juga positif. Kedepannya, kita menginginkan agar seluruh orang dewasa yang bersentuhan dengan pendidikan anak dapat lebih luas menempatkan diri sebagai kawan daripada lawan, sebagai tempat curhat daripada sebagai tempat mengkontrol, dan mengedepankan pendekatan yang penuh kasih sayang daripada hukuman-hukuman. Orang dewasa mengemban tanggung jawab mendidik anak muda sesuai zamannya. Pendekatan-pendekatan yang bersifat corporal punishment telah terbukti tidak efektif mengubah perilaku anak muda secara lebih menetap. Anak-anak di dalam penjara hanyalah sedang tersesat. Mereka perlu dibantu, perlu didorong, perlu didukung untuk kembali memunculkan potensi kebaikan, kasih sayang dengan kolbu yang rahman dan rahim, dan penerangan akan masa depan yang lebih bertanggung jawab lagi. Untuk hal ini, orang dewasa ditantang untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menarik perhatian dan hati anak-anak, menumbuhkan rasa percaya mereka terhadap kita yang pada akhirnya mereka memiliki rasa aman dan nyaman, hal yang merupakan prasyarat utama untuk menerima pembelajaran baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, modul konseling remaja di LPKA menekankan pada keseruan yang mengikuti karakter remaja dan dalam penerapannya menekankan kepada keceriaan. Berbagai metode telah diciptakan untuk mengurangi kebosanan. Tidak hanya menggambar, tetapi juga bermain, bernyanyi, bermain drama, menjawab teka-teki, apa saja hal yang memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk homo ludens. Bahwa manusia merupakan seseorang pemain yang memainkan permainan. Konsep bermain ini juga dapat memudahkan proses penerimaan otak terhadap nilai-nilai dan norma baru yang dapat diterapkan. Karena rangkaian pelatihan nantinya mengharapkan saudara-saudari sekalian untuk lebih terlatih, bukan hanya kognitif, tetapi juga tumbuh bersama dengan peserta sebagai persona yang dapat diteladani, maka pelatih juga harus terlebih dahulu merasakan hati yang gembira, pikiran yang positif, dan jiwa yang optimis. Monitoring kami menemukan bahwa keramahan, sikap tidak menghakimi, dan persamaan yang dibangun oleh konselor menentukan raport awal peserta. Saya memahami bahwa karakter ini akan menantang bagi saudara-saudari sekalian yang secara profesional dalam relasi kuasa yang belum seimbang dengan anak-anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun saya percaya, bila kita semua berangkat dari keinginan berkontribusi terhadap perubahan positif pada anak-anak, kasih sayang, dan kepercayaan diri bahwa anak yang didik dengan rasa menghargai dan kasih sayang akan selalu memunculkan sikap resiprokal yang sama. Saat ini mereka hanya sedang tersesat, jadi bantu mereka kembali ke rumah dan ke masyarakat dengan jiwa dan sikap yang lebih baik, bertanggung jawab, dan tentunya bermartabat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, terakhir saya ucapkan selamat belajar terus-menerus
Gunakan modul dan materi pelatihan ini sebagai alat untuk mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang kemudian dapat memancarkan kebahagiaan dan aura positif dari dalam diri kita untuk setiap anak yang kita hadapi. Pancarkan sikap positif kita terlebih dahulu, baru kita dapat membantu orang lain melakukan hal yang sama. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat, sehingga mudah-mudahan Roadkers BPM Indonesia dapat terus mendampingi Anda sekalian di dalam menjalani proses ini pada tahun-tahun ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.